Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahrul Rizky Aidhar. Pada kesempatan kali ini, saya beserta anggota kelompok saya akan melaksanakan tugas pra-UTS dari Pak Saiful pada mata kuliah sistem operasi berbasis jaringan. Oke, yang dimana di sini yang pertama saya telah menginstal Ubuntu. Pertama-tama kita buka terminalnya. Lalu di sini saya akan menjelaskan dua bagian, yang dimana bagian navigasi direktori dan juga manajemen file dan folder. Yang pertama ada navigasi direktori. Perintah pertama pada navigasi direktori ada yang disebut dengan PWD atau kepanjangannya itu Print Working Directory. Yang dimana penjelasan singkatnya itu untuk menampilkan direktori atau folder tempat kamu sedang berada. Semisal saya mencoba. Nah, di sini dapat diketahui bahwa tempat saya berada sekarang itu berada pada di dalam folder home dan Fahrul Rizky. Ya, di situ. Setelah itu ada perintah ls yang dimana kepanjangannya itu list, yang dimana untuk menampilkan daftar file dan folder di direktori saat ini. Di sini terdapat beberapa folder yang dapat dilihat, ada desktop, folder latihan. Nah, folder latihan ini saya gunakan untuk melakukan latihan sebelumnya. Setelah itu ada musik, snap, unduhan, dokumen, gambar, publik, dan juga template dan video. Lalu ada ls-min-l, yang dimana itu list long format. Uh, ls ls-min-l. Nah, ini dimana itu untuk menampilkan daftar file atau folder dengan detail semisal izin, ukuran, tanggal, dan lain-lain. Nah, seperti ini. Dapat kita lihat di sini ada totalnya itu ada 40. Nah, lalu lanjut ke list all atau dapat kita perintahkan dengan ls min a. Nah, seperti ini. Lalu ada juga untuk mengganti atau kita mengganti direktorinya, kita bisa menggunakan perintah cd, yang dimana cd itu kepanjangannya itu change directory, yang dimana fungsinya itu untuk kita pindah ke folder tujuan yang ingin kita tuju. Semisal di sini saya ingin pindah ke folder saya, yang dimana telah saya buat sebelumnya, yaitu folder latihan. Saya tulis saja nama foldernya, yaitu folder latihan. Nah, seperti ini. Ketika saya mengetik seperti ini, maka otomatis tampilannya ini atau directory saya ini akan langsung masuk ke folder latihan. Nah, seperti ini. Dapat kita lihat ditandai dengan uh, nama folder latihan di sini, itu yang berarti saya telah masuk ke dalam folder tersebut. Oke. Lalu jika kita coba menggunakan change directory titik-titik, maka dia akan kembali ke folder sebelumnya. Atau sebelum saya masuk ke folder latihan itu, saya berada pada folder yang mana. Nah, lalu setelah itu kita akan langsung masuk saja ke manajemen file dan folder. Yang dimana untuk manajemen file dan folder sendiri terdapat beberapa perintah, yang dimana perintah pertama yang akan saya coba gunakan di sini adalah perintah untuk membuat file kosong di sini, yang dimana dapat kita buat dengan menggunakan perintah touch nama file di sini. Saya buat saja nama filenya itu file latihan. Jangan, saya coba saja dengan nama file pra UTS. Nah, seperti ini. Lalu jangan lupa tambahkan .txt untuk membuat format filenya dalam bentuk teks. Nah, dari mana kita tahu bahwa file ini sudah berhasil? Dapat kita jalankan dengan mengetik perintah ls
Saya coba min L saja, min L. Nah, di sini dapat kita lihat ada tambahan folder baru di sini, yaitu pra UTS. Bukan folder, maksudnya file baru yang dimana file itu bernama prauts.txt. Oke, sekarang saya ingin membuat direktori baru. Apa yang harus kita gunakan? Perintah apa? Yang mana kita gunakan yaitu make directory. Yang dimana make directory sendiri perintahnya itu berupa mk make dan dir. Mk dir. Ya, bukan nama orang tapi maksudnya mk dir di sini itu singkatan dari make directory. Nah, lalu saya buat folder dengan nama sama, saya buat prauts UTS. Nah, sudah berhasil. Lalu saya ingin menyalin file tersebut dari lokasi satu ke lokasi yang lain. Nah, saya buat saja seperti ini menggunakan cp atau copy file satu. File apa yang akan kita pindahkan? Si file ini prauts. Saya buat prauts.txt ke file yang kedua, ke lokasi lain maksudnya. Lokasi mana yang akan kita pindahkan? Ke lokasi prauts juga. Sorry, ini huruf kecil. Ke lokasi prauts. Nah, seperti ini. Saya coba cek dulu. Oh ya. Oke, saya lanjut saja dulu. Setelah itu kita menggunakan perintah echo, yang dimana perintah echo sendiri itu fungsinya untuk menampilkan teks ke terminal. Bisa juga digunakan untuk menulis ke file, misal echo halo lalu ke file txt. Nah, semisal di sini saya mau tambahkan ke file prauts, kita buat saja kata-katanya, halo, saya sedang mengerjakan tugas prauts. Nah, semisal saja seperti ini. Lalu kita ketikkan nama filenya. Nama filenya itu prauts.txt. Nah, seperti ini. Lalu setelah itu terdapat juga perintah mv, perintah mv atau move, yang dimana untuk memindahkan file atau mengganti namanya. Nah, semisal saya ingin memindahkan file prauts txt ke, saya pindahkan ke, saya coba saja pindahkan ke dalam folder prauts seperti ini. Saya coba. Oke. Nah, folder yang sebelumnya file maksudnya file saya yang prauts ini itu telah berpindah ke dalam folder prauts. Jadi di sini tidak tampak, tidak terlihat yang dimana terdapat format .txt, yang dimana format tersebut berada di dalam folder prauts. Nah, seperti itu. Lalu kita pertama terdapat juga perintah remove, yang dimana untuk menghapus file. Nah, sebelum saya menghapus file, saya masuk dulu ke dalam folder prauts, yang dimana sama seperti tadi kita menggunakan perintah cd dan nama filenya, nama folder maksudnya, nama foldernya apa? Prauts. Nah, seperti ini. Saya masuk, saya sudah berada dalam folder prauts. Saya cek dulu apakah file tersebut berada di dalam
folder ini. Nah, terdapat satu file di sini. Terdapat satu file rautes.txt yang sebelumnya telah saya buat. Nah, saya akan mencoba untuk menghapus file ini, file prautes ini, dengan menggunakan perintah remove atau rm. rm, lalu nama filenya. Nama filenya apa? prautes.txt. Nah, saya sudah menghapusnya. Untuk memastikan hal tersebut, saya akan menggunakan perintah ls lagi untuk mengecek uh, apakah file tersebut masih ada atau tidak. Nah, di sini terlihat sebelumnya ketika saya menggunakan perintah ls, terdapat satu file di sini. Namun setelah saya menghapusnya, saya menggunakan perintah ls kembali, itu tidak terdapat sebuah file di dalamnya. Nah, seperti itu. Lalu kita juga dapat menghapus folder. Nah, untuk menghapus folder, saya kembali dulu, change directory, saya kembali ke sebelumnya, directory sebelumnya. Lalu saya ingin menghapus si folder rautes ini. Saya coba ya dengan rm r. Nah, saya ingin menghapus seluruh folder itu beserta seluruh isinya. Itu menggunakan perintah rm terus min r folder, min r, lalu nama foldernya apa? Nama foldernya itu prautes slash. Nah, seperti ini. Saya enter. Nah, saya cek kembali menggunakan perintah ls min n. Dapat dilihat di sini bahwa folder prautes itu telah tidak ada atau telah dihapus menggunakan perintah rm min r lalu nama folder tersebut. Baik, mungkin itu saja dari saya dan akan dilanjutkan oleh anggota kelompok saya yang lain untuk perintah-perintah yang lainnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizko Sabar Usman. Di sini saya akan melanjutkan pada bagian saya, yaitu melihat isi file. Di mana sini saya akan melakukan, kita lihat file saya yang telah dibuat, yaitu dengan mengetik perintah cat. File yang sudah saya buat itu bernama Vero txt, yang dimana cat ini kepanjangan atau artinya concatenate, yaitu dimana menampilkan isi file langsung di terminal. Lalu kita enter. Nah, ini. Halo, saya sedang mengerjakan protes, mana dia akan menampilkan langsung di terminal. Lalu kita coba yang berikutnya itu les 0 txt. Ya, di sini yang dimana berarti kita membuka file per halaman dapat digolor ke atas ke bawah. Ya, seperti ini. Nah, kita lanjut. Kita lanjut pada perintah selanjutnya itu head 0 txt.
yang dimana pada perintah ini itu menampilkan 10 baris pertama dari file. Bisa bisa diubah dengan perintah "-n". Kita coba. Ya, seperti itu. Kita lanjut ke perintah berikutnya, itu tail hero.txt, yang mana menampilkan 10 baris terakhir bisa diubah dengan "n". Sama seperti tadi, itu dimana dia bisa menampilkan 10 baris terakhir dari file dan bisa diubah dengan perintah "-n". Kalau kita lanjut, ml file hero.txt, oh sorry, txt, yang dimana ini menampilkan isi file dengan penomoran baris, number line. Nah, ini sudah ada. Satu, halo, saya sudah mengadakan perahu tes. Kita lanjut ke perintah berikutnya, itu informasi sistem. Itu kita coba ketik perintah yang mana arti kepanjangannya itu UMI, itu menampilkan nama user yang sedang login. Kita coba. Nah, ini nama usernya ini bukan nama dari Baru Rizky. Nanti kita ketik lagi name yes, itu kepanjangannya Unix name all, itu menampilkan info lengkap tentang kernel dan sistem operasi. Kita coba enter. Ini Linux Baru Rizky VirtualBox sekian. Sekarang kita coba perintah selanjutnya, itu df -h. Nah, itu disk free human readable, yaitu menampilkan pengguna dengan dan sisa ruang disk dengan satuan mudah dibaca. Kita coba enter. Nah, seperti ini. Kita lanjut perintah berikutnya, di -h, yang itu dimana kepanjangannya itu free human readable, menampilkan jumlah RAM yang digunakan dan tersedia. Seperti ini. Kita lanjut lagi, top, itu untuk menampilkan daftar proses yang sedang berjalan secara dinamis. Kita coba top. Ya, seperti ini. Kita coba ketik ulang saja ke terminal. Kita buka lagi. Karena untuk mempersingkat waktu, kita lanjut. Yang terakhir, yaitu perintah top. Yaitu interaktif top. Dimana versi interaktif ini dengan tampilan jauh lebih mudah dibaca. Kita coba. Karena berkaitan dengan network saya yang versinya masih lama, kita perlu tambahkan install atau update untuk versi tambahan. Ya, itu saja dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firas Riza Ismail dengan NPM 0735231114. Di sini saya akan melanjutkan dari dua teman saya tadi. Di sini saya akan melanjutkan dari 1.5 mengenai manajemen paket apt. Langsung saja kita masukkan perintah sudo apt update. Oke. Kata sandi untuk Baru Rizky. Di sini penjelasan singkat yang bisa saya sampaikan.
ada memperbarui daftar paket dari repositori. Masukkan kata sandi untuk Farul Rizky. Farul Rizky. Maaf, coba lagi. Oke, di sini saya akan menunjukkan. Jadi sebelumnya misalnya sudah saya isi sudo apt update, yang dimana sudah mengupdate sudonya, terus kita lanjut ke sudo apt upgrade. Dimana sudo apt upgrade di sini dia ini penjelasannya itu mengupgrade semua paket yang bisa dapat diperoleh. Enter. Yang kita lihat di sini, dia sudah mengupgrade semua paket yang dapat diperbarui. Maka jika kita ingin melanjutkan versi ini, melanjutkan, ya, kita update. Sambil kita menunggu prosesnya. Ya, agak lama di sini, mungkin sedikit waktu. Untuk bisa lagi nanti. Sini agak lama, saya. Oke, baik di sini sih. Sebelumnya ini proses loadingnya sudah selesai. Kita lihat proses pengupdateannya udah di-upgrade. Maka kita lanjut ke perintah sudo apt install paket, yang dimana kepanjangan atau artinya itu install. Dia menginstal paket baru. Maka kita masukkan sudo apt install paket. Di sini lihat dia menginstal. Nah, betul paket. Oke, sudah downnya kita di sini, maka kita melanjutkan ke perintah sudo apt remove. Yang dimana remove di sini dia menghapus paket yang terinstall. Oke, kita lanjut. Oke, paketnya sudah berhasil di push. Lalu kita lanjut ke perintah sudo apt search. Yuk. Oke, sudah sama, maka penjelasan singkatnya itu mencari paket berdasarkan kata kunci. Coba kita coba. Kita di sini perintahnya sudah muncul. Nah, kita lanjut ke 1.6 yang dimana hak, akses, dan user. Kita ke perintah pertama, chmod 755 file.sh. Itu yang dimana versi change mode mengubah izin akses file angka 755, pemilik penuh lainnya hanya baca eksekusi. Kita masukkan chmod 755 file.sh. Dan ini masih file tidak ada baca file terus. Oke, baik, di sini saya akan
menunjukkan dari kesalahan tadi, ada kesalahan yang dimana kita harus mengisi chmod 755 dari file yang sudah dibuat sebelumnya oleh kita Netside. Oke, kita lanjut ke chown user atau nama user file yang mengubah kepemilikan file user dan group. Maka kita masuk ke chown user di bawah user filenya itu baru texting. Menunjukkan semua yang silang operan manusia texting. Terus kita mau ubah, maka kita lanjut ke sudo menjalankan perintah. Dan di sini perintahnya sudah berjalan dengan hak administrator atau root. Lanjut ke add user, add user. Share baru. Di mana kita membuat akun pengguna baru. Hanya root yang dapat mendapatkan pengguna atau persisten. Oke, baik, di sini saya akan melanjutkan dari share baru ke add group, dan dimana membuat grup untuk mengulangi. Kita lanjut ke 17 ya, ke perintah jaringan. Kita coba ping google.com. Kita sudah coba ping, ya di sini pingnya itu mengecek koneksi dan waktu respon ke server itu jadi ya. Jadi kalau dia jadi, maka dia terjadi 64 bytes from ini dan selanjutnya. Oke, baik, di sini saya akan melanjutkan dari ping Google tadi. Mungkin dia prosesnya itu mengecek koneksinya itu agak lama, jadi saya lanjutkan ke perintah berikutnya, maka saya stopkan saja karena yang mengecek koneksi internet tersebut ini sudah jadi. Saya coba ulang untuk melanjutkan perintah berikutnya. Oke, saya akan memasukkan perintah IPA, yang dimana IPA tersebut kepanjangan dari Internet Protocol Address, yang dimana penjelasannya menampilkan informasi jaringan, alamat IP, interface, dan lain-lain. Kita enter saja. Oke, di sini kita lihat ada alamat IP, sama ada interface dan lain-lainnya. IP, interface-nya ini, jadi sudah terbaca IP-nya semua di sini. Oke, maka kita lanjut ke core URL, yang dimana kepanjangan itu client URL. Penjelasan singkatnya mengambil atau mengirim data dari ke URL, misalnya API. Enter. Di sini perintah call tidak ditemukan, tapi dapat dipasang dengan sudah bisa call version ini. Di sini sudah jadi. Maka kita lanjut ke wget URL. Yang dimana wget URL ini
atau webget. Ini singkatnya mengunduh file dari internet melalui terminal. Coba langsung enter. URL gagal, kegagalan sementara menginstruksi nama widget tidak bisa mengenal langsung. Ya, jadi sudah saya menjalankan semua perintahnya. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila ada yang kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.